يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustadzah dan anadah semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga sampai detik hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan tema kita pada pertemuan hari ini yaitu sikap para ulama di bulan Ramadan. Maka Anda sekalian, mengapa kita perlu menyikapi para ulama sebagai teladan dalam beramal di bulan Ramadan? Karena mereka merupakan warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas apabila kita mengambil teladan dari mereka, yaitu ulama-ulama yang mereka diberi ilmu oleh Allah dengan pemahaman yang sangat dalam. Anda sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teladan yang bisa kita ambil dari para ulama kita di bulan Ramadan, yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah memberikan teladan kepada kita, di mana beliau dan malaikat Jibril bertadarus, ya, di bulan Ramadan, dan beliau melakukan pada malam hari. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dan Jibril melakukan setoran Al-Quran tadarus pada malam hari, ya. Nah, dan Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Kemudian teladan yang bisa kita ambil dari para ulama di bulan Ramadan yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullahu taala, ketika memasuki bulan Ramadan,
beliau meninggalkan orang-orang dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dinukil oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan ketika di luar Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 30 kali. Ya. Maka, Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita, ya, bahwa para pendahulu kita sudah memberikan teladan bagaimana ketika mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka sangat banyak membaca Al-Qurannya. Maka Anda sekalian, Anda perlu untuk bersemangat untuk membaca Al-Quran. Baik yang sudah mahir ataupun yang masih terbata-bata. Karena orang yang terbata-bata, insya Allah, Allah tetap akan memberikan pahalanya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang terhormat. Ya. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dikasih 2 pahala sama Allah. Tidak berdosa Anda sekalian. Jadi kalau anak-anak terbata-bata membaca Al-Quran, ya, tapi tetap berusaha mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari membaca Al-Quran, insya Allah anak-anak mendapatkan 2 pahala. Oleh karena itu, tetap bersemangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua anak-anak sekalian, yaitu para ulama ketika bulan Ramadan datang, mereka menghidupkan dengan sholat qiyamul lail, ya. Yaitu kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk mengimami para sahabat di bulan Ramadan. Dan para qori, para imam biasa membaca 200 ayat sampai-sampai mereka bertumpu dengan tongkat mereka. Dan mereka pulang kecuali mereka menjelang terbit fajar. Artinya apa anak-anak sekalian? Mereka sholat sangat panjang dan sangat lama sekali. Ya. Mereka bersemangat sekali menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat. Ya. Dengan sholat. Ya. Maka kita bisa mengambil teladan dari mereka dengan kita menjalankan sholat tarawih berjamaah, ya, bersama kaum muslimin yang lain. Ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan, ya, anak-anak sekalian, supaya anak-anak bisa mengikuti sholat tarawih berjamaah? Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah anak-anak menyedikitkan makan, ya, tidak terlalu banyak makan. Ketika buka puasa, tidak terlalu banyak makan atau minum pada saat buka puasa. Karena ketika Anda kenyang, nanti dikhawatirkan Anda jadi malas untuk beribadah. Ya. Maka menyedikitkan makan. Sehingga nanti bersemangat di dalam menjalankan ibadah sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Anda sekalian, yang bisa kita teladani dari para ulama kita di bulan Ramadan adalah bertambah dermawan, memberikan sedekah, sedekah kepada sesama di bulan Ramadan, ya. Nabi kita Muhammad SAW sudah berikan teladannya, ya, di mana disebutkan, ya, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah SAW merupakan manusia paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan tiba. Ya. Dan sesungguhnya Jibril menemui beliau setiap tahun di bulan Ramadan, ya, hingga berlalu bulan-bulan Ramadan. Rasulullah menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Apabila beliau berjumpa dengan Jibril, Rasulullah SAW lebih dermawan, kebaikannya melebihi angin yang berhembus. Ya. Anda sekalian, ya.
itulah teladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau lebih dermawan ketika Ramadan tiba. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kemudian yang keempat, yaitu menyedikitkan makan anak-anak sekalian, agar bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Abu Ayyub mengatakan Muhammad bin Amr al-Ghazi ketika bulan Ramadan hanya makan 2 suap, ya. Menyedikitkan makan, ya. Nah, karena mereka fokus, ya, para ulama fokus di bulan Ramadan menggunakan waktu yang ada untuk memperbanyak dan memperbagus kualitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kita bisa meneladani mereka dengan tidak memperbanyak makan saat buka puasa, ya, anak-anak sekalian. Nah, kita bisa makan beberapa suap, ya, yang tidak membuat kita kekenyangan sehingga kita malas untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir anak-anak sekalian, yaitu para ulama menjaga lisan mereka dari berdusta dan berkata buruk, ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan berkaitan dengan hal ini, yaitu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Yang mana ia tinggalkan makan dan minum, ya. Namun Allah nggak butuh, karena orang ini tidak bisa menjaga lisannya dan perbuatannya, ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun juga menahan diri dari berbicara dusta, batil, senda gurau dan sumpah, ya. Anda sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mudah untuk meneladani para ulama kita, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan petunjuk-petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW dan petunjuk-petunjuk dari para ulama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.